Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Hasanah, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur. Pada hari ini saya sedang melaksanakan percakapan praobservasi dengan rekan saya, Ibu Salma Awalia, seorang guru PAI di SMP Negeri 2 Pacet. Assalamualaikum Bu Salma. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Salma, terima kasih untuk waktunya ya. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan sebelum observasi ya. Adapun tujuan dari kita hari ini supaya Ibu nanti lebih percaya diri lagi, lebih matang lagi, lebih mantap lagi ketika pelaksanaan observasi Bu ya. Iya betul. Oke, sebelumnya bolehkah saya ini untuk menanyakan dulu beberapa pertanyaan? Iya boleh Bu. Nah ya, pertanyaan pertama nih Bu, nanti ketika observasi, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai kepada anak-anak? Untuk sekarang ini saya akan memberikan materi bab tentang zakat fitrah dengan mempunyai tujuan pembelajarannya itu yang pertama meyakini ajaran zakat fitrah itu sendiri, kemudian yang kedua melakukan zakat dengan ikhlas, dan ketiga itu anak-anak tahu tata cara berzakat fitrah seperti itu. Jadi materinya nanti ketika observasi itu mengenai zakat fitrah ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, area pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan kepada murid nanti setelah mempelajari materi zakat ini? Setelah mempelajari materi zakat, anak-anak diharapkan untuk bisa berzakat fitrah. Jadi nanti tidak bingung Bu, anak-anak itu ketika zakat fitrah pada bulan Ramadan seperti itu. Oh iya, jadi anak-anak nanti bisa Bu ya, Ya, betul. melaksanakan zakat fitrah sendiri gitu. Iya. Ya baik ya. Model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nanti? Model pembelajarannya itu ada shopping window. Saya mengambil model pembelajaran shopping window yang dimana saya sudah mempunyai keranjang seperti ini, karena kan anak-anak itu berbelanja dari kelompok satu nanti dibagi kelompok. Ada beberapa kelompok, 5 kelompok, nanti anak-anak itu belanja dari kelompok satu ke kelompok yang lain seperti itu dengan membawa tempengan seperti ini Bu untuk belanjanya. Oke, jadi nanti anak-anak itu membawa belanjaannya ya. Jadi belanjaannya berupa materi gitu ya dari kelompok yang lain seperti itu. Oke ya, bagus Bu. Nah, untuk penilaian di kelasnya nih seperti apa? Untuk penilaian yang pertama itu ada keaktifan anak tentu saja, kemudian cara menyampaikan materinya, karena nanti ada di setiap kelompok itu yang menyampaikan materinya, kemudian nanti presentasi itu ada semua kelompok dan semua anggota seperti itu Bu. Mungkin saya menilai seperti itu. Jadi untuk penilaian sikap Ya. dan juga penilaian keaktifan ya, dan juga ada penilaian ini nggak Bu, nanti ada penilaian apa untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa? Ada, mungkin nanti itu di terakhir Bu. Ada nanti setelah beres bab zakat itu nanti ada evaluasi di akhir pembelajaran seperti itu. Oke ya Bu ya. Sasaran kelas nih sama waktu pembelajarannya kira-kira kapan Bu ini? Mungkin hari Selasa ya Bu ya. Oh iya. Ya, hari Selasa nanti ada di waktunya itu Kelas berapa itu Bu? kelas 9. Oh Kelas iya. 9. Baik. Berarti nanti kita akan ketemu lagi hari Selasa ya Bu, dengan kelasnya kelas 9 ya. Oke, terima kasih Bu Salma sudah menyempatkan waktu untuk Iya, percakapan sama-sama. praobservasi ini. Ya mudah-mudahan nanti dari setelah ini kita di praktek observasi ini lebih mantap lagi Bu ya. Sampai ketemu nanti Bu di observasinya. Iya, baik. Terima Hari kasih. Selasa ya Bu ya. Iya. Baik, saya sudah melaksanakan percakapan praobservasi dengan Ibu Salma, dan nanti observasinya akan dilaksanakan pada hari Selasa dengan kelasnya kelas 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipimpin baca doa dulu sebelum belajar. Robizidni aja 3 kali. Sama siapa yang mau memimpin doa? Boleh? Cek Hariri. Boleh Cek Hariri.
wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di pembelajaran PAIBP yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai zakat fitrah, kayak gitu ya. Kemudian di pembelajaran kali ini kalian juga nanti akan mengetahui apa itu zakat fitrah yang pertama, ketentuan zakat fitrah itu yang kedua, macam-macam zakat fitrah dan waktu dari zakat fitrah itu sendiri. Kemudian nanti Ibu akan membagi kelompok seperti ini posisinya, nanti kalian akan melakukan window shopping atau yang disebut itu belanja sesama kelompok kayak gitu. Jadi nanti kelompok satu dengan kelompok yang lain itu berbeda materi, nanti kelompok satu ke kelompok yang lain itu belanja materi yang berbeda tersebut nanti dipresentasikan seperti itu ya. Paham sampai sini? Oke. Silakan buka bukunya di halaman 61. Di sini Bu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu zakat fitrah. Boleh next slide, Bu? Nah, di sini ya. Yang pertama itu di sini apa itu zakat fitrah. Tapi sebelumnya siapa nih yang udah sekolah? Teman-temannya. Nanang. Si Nanang kemana? Tidur. Terus siapa lagi? Iki. Siapa? Rizky Palepi kemana? Oh, Iki. Oke, nggak ada keterangan alfa kayak gitu ya. Terus siapa lagi? Iki. Yang. Iki pun Tidak ada keterangan. Oke, kayak gitu. Kita lanjutkan lagi terlebih dahulu ya di sini. Kalian akan mengetahui zakat fitrah. Sebelumnya, kalian ada yang tahu gak zakat fitrah itu apa sih? Sebelum Ibu nanya, sebelum Ibu menjelaskan lebih detail lagi tentang zakat fitrah. Boleh siapa yang mau jawab angkat tangan? Bu, zakat fitrah adalah ini. Bu, zakat fitrah adalah ini. Siapa yang mau jawab? Keberaniannya. Boleh, Hilman? Zakat fitrah adalah zakat kesucian. Zakat fitrah adalah zakat kesucian. Kasih tepuk tangan dulu buat temennya. Boleh. Tadi dari Hilman, sekarang dari siapa yang mau menjelaskan lagi, yang mau tahu ini zakat fitrah itu ini gitu. Artinya boleh Nisa. Menurut istilah zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang yang mukmin di bulan Ramadan. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan setiap mukmin pada bulan Ramadan. Kalau digarisbawahi pada bulan Ramadan berarti tidak pada semua bulan, hanya bulan tertentu saja yaitu bulan Ramadan. Kayak gitu ya. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk terhadap sesama manusia, seperti itu ya. Itu ada di depan, sebagai bentuk terhadap sesama manusia. Kita itu peduli karena kita itu kan makhluk sosial ya. Jadi kita harus peduli ke sesama manusia. Boleh next slide Anwar? Oke, yang kedua di sini kita akan membahas pentingnya zakat fitrah. Coba Wil dan Nurmulki ke baca ke ini. Zakat fitrah memiliki peran penting dalam Islam. Selain sebagai kewajiban agama, zakat ini juga membantu menyucikan diri dan menyediakan kebutuhan bagi yang membutuhkan. Zakat ini juga membantu menyucikan diri. Nanti berkesinambungan di jawabannya. Hilman tadi menyucikan diri seperti itu ya, menyediakan kebutuhan bagi yang membutuhkan. Nanti kalian akan mempelajari 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Boleh next slide Anwar? Oke, manfaat dan tujuan zakat fitrah. Tujuannya coba dibacakan oleh Pak Is. Tujuan utama zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa dan tubuh dari kebiasaan buruk serta memberikan kesempatan bagi yang kurang beruntung untuk merayakan Idul Fitri dengan layak. Seperti ini. Waktu zaman waktu Idul Fitri itu kan ada orang yang bisa membeli baju, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada juga orang yang sebaliknya, ada juga orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak bisa membeli baju. Nah, dengan adanya zakat fitrah ini kita bisa memberikan orang lain layak untuk mengikuti Idul Fitri.
layak untuk memeriahkan hari raya Idul Fitri. Seperti itu, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut, War. Besaran zakat fitrah. Coba biasanya siapa yang tahu besaran zakat fitrah tahun kemarin itu berapa? Krik, krik. Berapa? Kalian mengeluarkan zakat fitrah itu kemarin berapa? Berapa, Cak Hariri? 50.000. Katanya ada yang sama, ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang lebih besar. Itu lebih bagus, masya Allah, kalau misalnya yang lebih besar. Di sini besaran zakat fitrah ditetapkan berdasarkan harga bahan pokok. Misalnya beras 1 liter itu harganya 10.000, harganya 15.000, sesuai dengan ketentuan zakat fitrah. Ya, kayak gitu, paham? Lanjut, War. Kewajiban zakat fitrah wajib dikeluarkan pada setiap orang mukmin umat Islam tanpa terkecuali. Kayak gitu, ya. Paham? Tong diselipkeun acis zakat fitrah teh kayak misalnya kamu zakat fitrah dijajankeun bebejana ka mama tos zakat fitrah, itu tidak boleh seperti itu. Paham? Tidak boleh menyelipkan uang seperti itu. Lanjut lagi. Nah, penerimaan zakat fitrah, ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat, termasuk fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu, ya. Nanti ada 8 golongan, ada fakir, miskin, amil, gharib, dan lain sebagainya. Lanjut, War. Waktu pembayaran zakat fitrah itu dibagi menjadi 3, ya, agar mereka itu bisa menikmati. Ada yang pertama waktu zakat fitrah itu apa aja? Waktu takjil. Yang kedua waktu yang ketiga waktu kalau kata kemarin kata si Desi afdal. Waktu afdol atau lebih utama. Nanti kalian juga akan membahas ini kepada kelompoknya. Yang lanjut lagi, Pak. Cara pembayaran zakat fitrah itu bisa melalui amil zakat, bisa melalui guru ngaji, ya. Kayak gitu. Biasanya kan kita kalau misalnya kultur daerah Sarome itu bayarnya ke guru ngaji. Kita lanjut. Manfaat zakat fitrah yang pertama itu membersihkan harta dari sifat kikir. Hartanya enggak dimakan sendiri tapi dibagikan, karena harta yang kita punya itu sebagian adalah rezeki buat orang lain. Seperti itu, ya. Kemudian memberikan manfaat sosial kepada yang membutuhkan. Kita peduli satu sama lain. Lanjut. Nah, kalau misalnya ini nanti kita bahas setelah kalian melakukan shopping window. Jadi sekarang Ibu akan membagi kelompoknya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok yang masing-masing kelompok di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kayak gitu ya kelompoknya, ya. Nah, untuk kelompok 1 silakan kalian akan membahas mengenai syarat muzaki dan rukun zakat fitrah. Syarat muzaki dan rukun zakat fitrah. Kelompok 2 kalian akan membahas mengenai waktu berzakat fitrah. Oke, itu kelompok 2. Coba kalian angkat dulu ininya, keranjang belanjaannya, angkat dulu dong. Keranjang belanjaan, ini keranjang belanjaannya, ya. Kayak gini. Yang kelompok itu kelompok 5 punya belum keranjang belanjaan? Dibikin dulu, ya. Iya, bikin sendiri. Kayak gitu. Terus ini kelompok berapa? 3, kelompok 3 ininya. Terus itu kelompok ini kan? Oke. Kelompok ini kelompok berapa? 4. Oke, ini kelompok 4, yaitu kelompok 5 dan ya. Spesial berarti kelompok 5. Oke. Kelompok 2 kalian membahas mengenai waktu zakat fitrah udah? Kelompok 3 kalian membahas mengenai 8 golongan orang yang berzakat fitrah. 8 golongan orang yang berhak menerima zakat.
Kelompok 5 kalian membahas mengenai hikmah dari zakat fitrah. Kelompok 4 kalian membahas mengenai zakat mal, syarat zakat mal, dan macam-macam zakat mal. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya. Dicatat di kertas seperti biasa. Nanti setiap orang dua orang atau 3 orang. Nanti caranya itu seperti ini. Boleh dengerin dulu Ibu supaya instruksinya jelas kedengarannya. Nanti 2 orang itu ada di kelompok dia sendiri untuk menjelaskan bagian dari kelompoknya. Kemudian 2 orang atau 3 orang yang lain itu belanja ke kelompok lain. Belanja apa Bu? Belanja materi lah, udah jelas. Begitu ya, oke? Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Boleh Ani apa? Ini Ayu nanya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau misalnya tidak ada, boleh gerak sekarang semuanya. 2 orang aja ditentukan siapa yang mau siapa yang di sini yang dijelasin? Berarti belanja ya. Seperti biasa di kertas. Ini siapa yang dijelasin? Desi, aku tahu kertas sih. Silakan yang lainnya boleh bergerak kalian. Belajar. Waktu kalian 10 menit lagi ya.
ya sih banyak. Gerak sana. Si Meldi sama si Abang sini di sini. Nah, gue sih jalan.
Gaya euy, mah. Oi, nalawar mah. Waduh, man mereka harus
membayar zakat. Yang dimaksud dalam mengalami kehidupan di bulan Ramadan, jadi orang tersebut bisa merasakan bulan Ramadan. Yang meninggal sebelum bulan Ramadan tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Seperti itu, paham? Terus yang kedua, rukun zakat fitrah. Yang pertama niat. Niatnya di sini nawaitu an uhriza zakatul fitri an nafsi faradho lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua niatnya adalah adanya muzaki, orang yang berzakat fitrah. Yang ketiga adanya mustahik atau orang yang menerima zakat fitrah. Yang terakhir adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Kemudian penjelasan dari pengertian syarat muzaki dan rukun zakat fitrah. Jika ada yang tidak dimengerti silahkan ditanyakan. Jadi di sini kita dari kelompok 1 telah berbelanja ke kelompok yang lain. Yang pertama di sini ada dari kelompok 2 akan dibacakan oleh Fahriana Yusman. Ini dengerin hasil belanja dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 menjelaskan tentang waktu zakat fitrah yang dibagi menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama, waktu tajil, yaitu dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib dan belum berbuka. Yang kedua, waktu wajib, semenjak matahari terbenam sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu lebih utama atau afdal, sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sekian belanja kami dari kelompok 2 dan yang selanjutnya dari kelompok 3 akan dibacakan oleh suaranya fakir, yang satu fakir, kedua miskin, tiga aliyah, yang keempat menolak, yang kelima rikab, yang keenam garib, ketujuh sabilillah, yang kedelapan itu sabilillah. selanjutnya dari kelompok 4. Syarat-syarat zakat mal: A. Beragama Islam. B. Merdeka atau tidak hamba sahaya. C. Harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain. D. Harta mencapai 1 juta dalam batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. E. Salah satu tahun dimiliki. Untuk jenis harta tertentu hal ini tidak disyaratkan. Macam-macam zakat mal: 1. Emas dan perak. 2. Harta perniagaan. 3. Peternakan. 4. Pertanian. 5. Harta temuan atau ikan. Oke, selanjutnya dari kelompok 5. Hikmah dari zakat antara lain: 1. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. 3. Menciptakan diri dari dosa dan memurnikan jiwa. 4. Menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. 5. Alat pembersih harta dan menjaga diri ketambahan orang jahat. 6. Menolong, membantu dan membina kaum orang yang lemah secara ekonomi maupun mustahil lainnya ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. 7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun dan damai. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang bisa ditanyakan? Ada yang mau bertanya nggak dari kelompok lain mengenai penjelasan dari kelompok 1? Tentang yang pertama itu pengertian zakat fitrah, rukun zakat dan syaratnya. Boleh kalau misalnya ada yang mau bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Ainur Hasanah, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Pacet. Pada hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi supervisi akademik bersama dengan Ibu Salma Awalia sebagai guru yang diobservasi, dan di sebelah saya sebagai pendamping yaitu Ibu Ella Rusyani sebagai pengajar praktik. Mohon izin Ibu untuk saya melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Ella dan Bu Salma. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu juga Bu? Alhamdulillah Bu, saya baik. Oh ya Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi nih. Pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya observasi di kelas yang kemarin Bu. Ya, sudah sejauh mana nih evaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, apa boleh Bu? Boleh. Baik Bu ya, kita ngobrol santai saja. Kita mulai sesi diskusi ini. Bagaimana perasaan Ibu kemarin terkait observasi di kelas? Untuk observasi di kelas, walaupun ini bukan pertama kali ya Bu ya, bukan pertama kali saya melakukan observasi, cuman masih ada rasa sedikit deg-degan seperti itu Bu. Sedikit merasa tegang kayak gitu ya, karena mungkin dihadapkan dengan kamera juga kayak gitu. Jadi Kemudian alhamdulillah tapi berjalan dengan lancar ya Bu ya. ya, jadi sedikit merasa tegang ya karena cara dilihat cara mengajar gitu ya. Udah santai saja ya Bu. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik kalau begitu. Bisa Ibu ceritakan kembali proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas kemarin Bu? Untuk proses pembelajaran itu sendiri sih Bu, alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat, dari penyampaian tujuan, proses pembelajaran secara anak-anak diferensiasi kayak gitu ya, diferensiasi konten, diferensiasi proses juga sudah sesuai seperti itu. Baik Bu, nah untuk area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas itu seperti apa Bu? Untuk tahapan saya sih Bu, untuk membuat perangkat pembelajaran, area pengembangan yang sudah saya laksanakan adalah pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan murid dan keterampilan murid itu sudah sesuai seperti itu dengan bab yang saya ajarkan seperti itu. Kemudian sedangkan tahapan kegiatan pembelajaran yaitu dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan akhir itu sudah dilaksanakan dengan baik. Jadi untuk pengembangan area pengetahuan dan keterampilannya sudah terlaksana dengan baik ya Bu ya. Nah, langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan di kelasnya seperti apa kemarin? Untuk langkah pembelajarannya ya Bu ya, memang masih ada sedikit kendala seperti misalnya kurang fokusnya anak-anak kayak gitu ya. Itu menjadi kendala di dalam langkah pembelajaran, tapi overall semuanya berjalan dengan baik dari langkah pembelajaran awalnya, di pertengahan juga, di akhir juga. Cuman ada beberapa anak juga yang selain dari fokusnya itu kurang aktif juga, jadi anak-anak itu diam saja seperti itu Bu. Jadi di satu kelas itu Ya. masih ada siswa Ya. yang diam gitu ya Bu ya. betul, Bu. Baik Bu nih, area pengembangan Ibu ini kan meliputi pengetahuan dan keterampilan. Terus dari langkah-langkah pembelajaran juga tadi Bu mendapati ada siswa yang masih belum aktif sepenuhnya ya. Nah, menurut Bu Salma, apa area pengembangan yang Ibu kembangkan ini sudah berhasil dengan baik? Jika dilihat dari metode pembelajaran yang sudah saya buat gitu ya Bu ya, kemarin kan saya metodenya itu mengelompokkan anak-anak, jadi mereka itu supaya di sama temannya itu bisa aktif kayak gitu ya. Jadi metode pengelompokan pembelajaran itu bisa membuat masalah-masalah pembelajaran itu jadi teratasi dengan baik kayak gitu Bu. Ya, jadi jawabannya sudah. Oh sudah ya, jadi sudah berhasil ya Bu. Nah, menurut Ibu ada masalah seperti itu nih Bu untuk siswa yang kurang aktif nih. Bagaimana cara Ibu mengantisipasinya? Mengantisipasi dari permasalahan-permasalahan tersebut
pembelajarannya yang auditory, yang kinestetik, saya mengambil dari hal yang seperti itu. Jadi mudah sekali untuk mengelompokkan anak-anak seperti itu, Bu. Oke, jadi pengelompokannya menggunakan tes awal ya, sehingga lebih efektif Iya. dan lebih mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang akan Ibu kembangkan di kelas. Nah, baik Bu, rencana Ibu untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya nih dengan memperhatikan minat belajar murid ya sebagai acuan pembagian kelompok sehingga mereka ini bisa lebih nyaman ya. Mudah-mudahan rencana ke depan Ibu ini lebih terrealisasi lagi ya Bu, dengan masa pembelajaran yang lebih baik. Nah, kira-kiranya nih kapan Ibu akan melakukan perubahan dan perbaikan? Secepatnya, Bu, pasti saya akan melakukan perubahan dan perbaikan di dalam kegiatan KBM saya seperti itu. Yang berkaitan dengan tentunya yang berkaitan dengan kepentingan murid ya, Bu ya. Ya tentu ya, sebagai guru kita harus mengacu pembelajaran ini semuanya berbasis kepada peserta didik. Baik Bu Salma, terima kasih untuk jawaban-jawabannya ya. Baik Bu, sama-sama. Kayak mudah-mudahan apa yang Bu Salma rencanakan segera mungkin terlaksana ya. Dan masalah yang Ibu alami tadi itu dalam kelas dapat teratasi dengan baik ya. Amin Bu, mudah-mudahan saja. Saya menunggu kabar baik ke depannya Ibu, nanti hasil dari perubahan yang Ibu lakukan ya Bu. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu Salma untuk kegiatannya hari ini. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih juga Bu. Sampai jumpa lagi Bu ya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Udah teman-teman.